Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah sebagai pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, selamat datang di acara penandatanganan MOU dan MOA antara Universitas Pembangunan Pancabudi, PRDP yaitu Pusat Riset dan Pengembangan Universitas Pembangunan Pancabudi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan. Ini di tempat Gelanggang Mahabento, Medan 19 Maret 2021. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa dimohon kepada Bapak Ustadz Firman Hidayat. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang kami hormati, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk umat Islam cukup ucapkan amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Mencipta. Engkau ciptakan bumi beserta isinya serta apa-apa ada yang di luar angkasa. Engkau ciptakan manusia, Engkau hidupkan dan Engkau matikan, dan Engkau bangkitkan kami semua ya Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan di dunia. Ya Allah, begitu banyak limpahan rezeki-Mu hingga pada hari ini masih Engkau limpahkan hujan ini.
rintik hujan yang bisa menghidupkan tanah dari kekeringan. Engkau hidupkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dari setetes air Engkau lahirkan begitu banyak tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran dengan aneka ragam dan rasa. Begitulah pada acara hari ini ya Allah, pada penandatanganan MOU dan MOA antara Unpad dengan BKD Asahan ya Allah. Berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami kelancaran dan kesuksesan ya Allah setelah acara ini. Dan kami bisa membantu negeri ini dari segala permasalahan kehidupan. Hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami meminta ya Allah. Dan hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kabulkanlah doa kami, sehatkanlah kami, selamatkanlah kami di masa krisis pandemi COVID-19 ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ustadz. Kita masuki pada kata sambutan dari Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi dimohon kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, SNM, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun dalam kondisi yang hujan. Bang Tony dah berkeringat, dia pindah airnya ke mukanya ya kan, mengurus acara ini karena tadi hujan, karena beliau nih Pak yang menyusun acara kita pada hari ini. Yang kami hormati Pak Pejabat Sekda Kabupaten Asahan, Bapak John Hardi Nasution MSI, Bapak Kepala BKD Kabupaten Asahan Pak Nazarudin SH, Kabid Pengembangan Karir Kabupaten Asahan Pak Rahmanto SOS MSI. Selamat datang di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Secara singkat kita ingin menyampaikan bahwa Universitas Pembangunan Pancabudi merupakan salah satu universitas tertua, yang pertama di Sumatera Utara tahun 1958, resminya menjadi universitas tahun 61. Hingga saat ini ada 17.000 mahasiswa dengan 16 program studi S1 dan S2 serta diploma 3 yang insya Allah rata-rata terakreditasi B. Dan dalam beberapa tahun ini kita sedang mengajukan program Strata 2 sebanyak 6 prodi dan program Strata 3 untuk 1 prodi. Alhamdulillah Universitas Pembangunan Pancabudi hingga saat ini melaksanakan perkuliahan Pak, walaupun dengan kondisi pandemi COVID, kita melaksanakannya dengan sistem jaringan ataupun online karena memang sejak lama Universitas Pembangunan Pancabudi ini sudah menyiapkan infrastruktur untuk melaksanakan pembelajaran berbasis e-learning yang sekarang lebih dikenal dengan namanya blended learning. Tahun ini kita bekerja sama dengan Kadin dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Asosiasi Perguruan Tinggi Sumatera Utara dalam komite kerja pengembangan dan pembangunan wilayah pedesaan di Sumatera Utara. Salah satu programnya itu adalah capacity building, yaitu mensarjanakan aparat desa dan perangkat desa yang untuk wilayah Pantai Timur dipercayakan kepada Universitas Pembangunan Pancabudi sebagai koordinator pelaksananya. Nah, program ini sendiri sejalan dengan MOU antara Kemendes, Menteri Ristek Dikti dan Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan capacity building daripada perangkat desa, masyarakat desa dan aparat desa. Nah, dalam program ini tujuannya adalah Pak, karena kita mengetahui banyaknya program di pedesaan
yang menuntut pemikiran, penuntut kompetensi yang lebih kuat lagi. Bukan berarti bahwa aparat desa itu tidak berkompetensi secara best practice, mungkin secara best practice ataupun keseharian mereka sudah melakukan, namun dari kaidah-kaidah akademik ini sangat dibutuhkan karena naskah ataupun tinjauan akademik ini berlaku di mana-mana. Nah, program ini sudah berjalan di Kabupaten Batubara, Mandailing Natal, Sergei, untuk peningkatan capacity buildingnya. Saya menyampaikan ini Pak karena 2015 sampai dengan 2019 sekitar 17,5 triliun dana desa yang digulirkan ke Sumatera Utara ini, yang kita melihat mungkin masih dalam tahap persiapan, yang kita perlu lakukan optimal daripada program-programnya. Salah satu programnya adalah kerjasama antara Unpad dengan Hidora, satu komunitas yang mengembangkan eco green wisata yang sekarang ini menjadi pilot project dari Menteri Pariwisata dan Kemenkeraf, yaitu kita sedang mendesain objek-objek pariwisata dan turunannya di Kabupaten Langkat, Kabupaten Batubara, dan insya Allah nanti kita akan masuk, Kabupaten Nias, itu yang 5 Kabupaten Nias sedang berjalan, kemudian yang akan berjalan ini di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, ekowisata ini akan menjadi sumber pendapatan kita yang diharapkan oleh Presiden menjadi prioritas untuk menggantikan sawit nantinya. Nah, program-program ini adalah tentunya hasil kerjasama Universitas Pembangunan Pancabudi dengan stakeholder yang ada di Sumatera Utara. Nah, tentu dalam hari ini kita berbahagia hati karena pada hari ini kita juga menandatangani MOU dengan Kabupaten Asahan sebagai wujud daripada Kampus Merdeka Merdeka Belajar, karena dalam program Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini universitas ataupun perguruan tinggi ini harus melakukan kerjasama dengan siapa saja. Salah satu programnya Pak itu adalah masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswa kita yang nanti di Asahan itu mudah-mudahan ataupun seharusnya, dan ini memang sedang kita rancang, mahasiswa yang berada di Asahan itu nanti bisa belajar di Asahan. Kompetensinya tinggal SKS-nya tinggal disesuaikan dengan apa yang ada di universitas. Harapan kita adalah masyarakat pendidik, masyarakat terdidik dan yang peduli dengan pendidikan itu akan kembali ke desa. Jadi mahasiswa akan kita kembalikan ke desa. Nah, dosen-dosen yang nantinya juga berasal dari Kabupaten Asahan itu akan kita kembalikan desa dengan kebijakan Universitas Pembangunan Pancabudi bahwa skripsi mahasiswa, penelitian dosen itu berbasis kepada desanya. Jadi tahun ini kita mempunyai tagline namanya Membangun Desa, Membangun Indonesia, yang menjadi program prioritas dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Insya Allah kerjasama ini akan bisa terlaksana dan diperluas lagi nanti dengan Kabupaten Asahan. Kita siap dalam membantu visi misi daripada Pak Bupati yang terpilih, bagaimana Asahan itu bisa maju, karena kita lihat posisi Asahan yang saat ini sangat strategis ya, dengan akan dibangunnya kawasan industri di Batubara sebagai kawasan super prioritas nasional, dan di situ nanti akan banyak industri-industri. Tentu daerah bersebelahannya itu akan banyak prioritas pembangunan dalam mendukung kawasan strategi prioritas nasional. Jadi terima kasih Pak Sekda, terima kasih Pak Kepala BKD. Ini merupakan langkah awal bagaimana kami sebagai insan pendidik, akademisi, sesuai dengan program pentaheliknya pemerintah, di mana akademisi itu harus terjun ke dalam implementatif
dan harus mendukung kajian-kajian dan naskah-naskah akademik yang diperlukan oleh program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dan dapat kita menjadi ajang pahala lah, ibadah bagi kita semua. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Kita lanjutkan kata sambutan dari pejabat Sekda Kabupaten Asahan kepada Bapak Dr. Agus Jomhati Nasution MSI. Waktu dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan, para Bapak Rektor yang berhadir, para rekan yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Daerah Pengasahan dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya kenal satu-satu. Pertama, mari kita menjaga syukur bahwa pada menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan berangkat berkumpul di tempat ini dalam rangka MOU dengan Badan Pegawai dan Infrastruktur Budi. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Tadi Pak Rektor kan bilang dokter, saya bahasa segala ilmu Pak, MSc. Emang dari segala kalah itu segala ilmu, master segala ilmu. Ya, MSc. Iya, MSc, master segala ilmu. Jadi mudah-mudahan kalau ini Pak Dokter. Bapak Ibu sekalian, kebetulan hari ini kami sedang melaksanakan asesmen atau semacam psikotes. Saya Pak, jabatan sesungguhnya adalah asisten pemerintah. Tetapi bulan sebelum pilkada kemarin, 3 bulan sebelumnya, saya diunjuk oleh gubernur menjadi pejabat sekda Pengasahan. Nah, kebetulan juga menjelang pilkada, bupati incumbent yang ikut pilkada harus cuti karena kampanye. Dihunjuklah pejabat sementara bupati dari kantor gubernur, tahu-tahu kena COVID Pak, pada saat pelantikan, jadi nggak bisa dilantik. Saya pula diunjuk jadi pelaksana bupati Asahan. Jadi saat itu 3 jabatan yang saya pegang. Sebenarnya itu Pak beban sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa saya laksanakan hingga kembali aktif lagi bupati incumbent melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya. Nah, ketika beliau berakhir masa jabatannya, saya diunjuk lagi oleh gubernur menjadi pelaksana bupati lagi Pak. Jadi pengalaman itulah yang membuat saya, yang mendorong saya ikut seleksi sekretaris daerah Kabupaten Asahan. Nah, hari ini salah satu tahapannya sedang saya laksanakan di Universitas Pancabudi ini, sedang saya ikuti. Tadi Pak Rektor telah menyampaikan, ya mudah-mudahan MOU hari ini merupakan awal yang baik ke depan, seperti disampaikan tadi, terutama untuk pemerintahan desa. Saya tertarik sekali, kenapa? Saya juga pernah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi itu benar ya. Ke depan juga dalam rangka mewujudkan visi pemerintahan Kabupaten Asahan yang sejahtera, religius dan berkarakter, di mana salah satu misinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan juga Asahan yang cerdas. Nah, tentunya berkaitan dengan
kerjasama ke depan, khususnya SDM yang tangguh, khususnya untuk perangkat desa, pengalaman saya selama melaksanakan tugas mengurusi desa, hal yang paling mendasar memang kualitas SDM-nya. Di mana mereka sampai hari ini mengelola uang miliaran rupiah. Bahkan ada sampai 2 miliar. Nah, tentunya ini dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menangani anggaran ini. Nah, kemudian istilahnya juga kita harus bagaimana upaya meningkatkan pendapatan desa. Ke depan sebenarnya banyak yang perlu kita kembangkan berkaitan dengan kerjasama ini. Saya tertarik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan desa. Karena desa juga tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan anggaran dari negara atau pemerintah. Jadi perlu kita kembangkan bagaimana desa meningkatkan pendapatannya. Nah, salah satunya adalah badan usaha milik desa yang mengelola wisata di desa. Jadi ini hal yang menarik bagi saya dan mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan ke depan dan juga bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Asahan dan rakyat Asahan. Nah, yang kedua, untuk menciptakan kualitas SDM ini juga, kami juga dari segi aparatur sipil negara, tentunya juga banyak hal yang bisa kita kembangkan. Apakah itu semacam pelatihan, demikian juga pelatihan desa Pak. Selama ini Pak, pengalaman saya, terutama pelatihan untuk perangkat desa, kita banyak bekerjasama dengan perguruan tinggi di Jawa Pak. Saya yang sudah sejalani waktu itu dengan APMD di Jogja. Nah, kalau ada di sini kenapa mesti ke sana kita? Kan begitu. Ini Pak hampir tiap tahun. Karena kan di salah satu fungsi dana desa adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun aparatur desa. Saya kira ini perlu kita kembangkan lah ke depan. Mohon maaf Pak. Ya intinya ini kan bagaimana program jalan dan kita bisa memberdayakan perguruan tinggi yang ada di daerah kita. Kita pun ada universitas di Asahan ya. Tetapi saya kira untuk menangani ini kita perlu juga ya kerjasama lah ke depan. Bahasa kasarnya Pak, ngapain uang kita serahkan ke Jawa sana? Itu bahasa kasarnya. Yang kita serahkan itu bukan sedikit. Ya bayangkanlah dari masing-masing desa mereka menganggarkan itu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia desanya itu ada yang sampai 200 juta Pak. Desa kita ada 177 desa. 170 desa, 27 kelurahan. Cuma waktu itu memang ya, waktu itu APMD itu memang getol mendatangi kita. Sehingga kita sempat terlibat kerjasama dengan mereka dan sempat lama Pak. Nah ini kan potensi sebenarnya yang perlu kita gali, perlu kita kembangkan ke depan, khususnya Universitas Pembangunan Pancabudi Medan ini. Karena Universitas Pancabudi Medan ini juga, mohon maaf, ini bukan kaleng-kaleng loh, ini sudah lama ini universitas ini. Karena saya orang Medan Pak, saya lahir besar di sini, saya tahu betul ini. Ya, alangkah baiknya ke depan kita bisa sama-sama lah. Bagaimana untuk visi ke depan Asahan, mewujudkan Asahan yang sejahtera, religius dan berkarakter. Nah untuk hari ini ditandatangani MOU. Mudah-mudahan ke depan juga Pak Kepala BKD ya, bisa juga kita kembangkan ya kerjasama khususnya untuk ASN di Kabupaten Asahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf karena yang berdiri ini bukan dokter Pak, praktisi di lapangan. Beda Pak. Orang bapak orang akademisi, ya kan, apalagi akademisi biasanya kan 2+2 biasanya 4. Apa orang-orang apa eksakta. Kalau kami Pak mau kan sekarang mau bapak berapa?
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pejabat Sekda Kabupaten Asahan, Bapak Dr. Andus John Hardy Nasution MSI. Baik, kita lanjutkan kepada penandatanganan MOU antara Universitas Pembangunan Pancabudi dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Asahan. Dimohon kepada Bapak Rektor dan Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, Bapak Najarudin SH. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mohon didampingi dengan Bapak Pejabat Sekda Kabupaten Asahan dan juga Bapak dari Rektor Bidang Universitas Pembangunan Pancabudi. Dipersilakan, Pak. Baik, dilanjutkan MOA antara PRDP atau Pusat Riset dan Pengembangan Universitas Pembangunan Pancabudi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kita akan pemberian cenderamata dan foto bersama. Ya, pemberian cenderamata dan foto bersama. Ya, dari Kabupaten Asahan kepada Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik. Dengan selesainya pemberian cenderamata dan foto bersama, ya, foto bersama kembali, dipersilakan Bapak. Ya, silakan. Ya, terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan selesainya foto bersama tadi, maka selesailah acara MOU dan MOA antara Universitas Pembangunan Pancabudi dengan BKD Kabupaten Asahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Makan keripik di tepi sawah,
keripiknya jangan sampai jatuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.